Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Utari, Nosita, Regi Tirta, Rizky Nurfauji, dan Sofia Cini. Di sini kami akan mempresentasikan dua jurnal. Yang pertama yaitu pengaruh susu sapi dan kambing sebagai media fermentasi terhadap ekologi mikroba gula butir kefir. Dan satu jurnal lagi yaitu Hervir The Keji Belling sebagai minuman fungsional untuk intoleransi glukosa. Baik rekan-rekan semua, kita masuk ke jurnal pertama dengan judul Effect of Cows and Goat's Milk as Fermentation Media on the Microbial Ecology of Surgery Cover Grains, atau dalam bahasa Indonesia, pengaruh susu sapi dan kambing sebagai media fermentasi terhadap ekologi mikroba gula butir kefir. Jurnal ini ditulis oleh Xin Huixie, Shenya Wang, Shuli Chen, Yanli Huang, dan Mingju Chen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, bahan dan metode dari jurnal internasional tentang pengaruh susu sapi dan kambing sebagai media fermentasi terhadap ekologi mikroba gula butir kefir. Minuman kefir merupakan minuman probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan. Kefir adalah minuman fermentasi yang dapat dibuat dari bahan baku susu sapi, susu kambing, dan domba dengan menambahkan biji kefir atau kefir grain ke dalamnya. Kefir grain ini terbentuk dari kultur berbagai strain bakteri sehat. Berbagai mikroorganisme yang terkandung dalam kefir grain adalah Lactobacillus, Lactococcus, Cucurbitacus, Helveticus kefiri, dan Saccharomyces. Hubungan simbiosis antar mikroba menghasilkan kultur pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ragi dan bakteri asam laktat yang terdapat pada kefir grain nantinya akan distimulasi oleh adanya glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Namun, perbedaan bahan baku dapat mempengaruhi karakteristik dan distribusi mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan kefir. Selanjutnya, bahan dan metode. Bahan dasar yang digunakan yaitu brown sugar, susu kambing, dan susu sapi. Untuk metodenya yaitu yang pertama, inkubasi gula kefir grain. Yang kedua, inokulasi gula kefir grain ke berbagai solusi media. Untuk pembuatan sampel kefir, butiran aktif diinokulasi ke dalam berbagai media fermentasi yang berbeda dan inkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah fermentasi, setiap sampel kefir dianalisis untuk mengetahui sifat mikroba, kimia, dan fisik kefir. Yang ketiga, isolasi mikroorganisme. Sebanyak 10 gram biji-bijian dan filtrat dari setiap sampel dihomogenisasi dalam 90 ml larutan garam steril dalam blender laboratorium selama 15 menit. Secara singkat, isolat ragi diperiksa pada agar laktosa kentang dengan klorotetrasaikline 100 ppm. Plat diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 hari dan dihitung. Untuk isolat bakteri asam laktat, agar-deman, rogosa, dan sap digunakan dalam kondisi aerobik dan 200 ppm sikloheksimida ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan ragi. Plat diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari dan koloni yang dihasilkan dihitung. Setelah dihitung, dilakukan pemurnian koloni tunggal. Yang keempat, metode Cakram-Harrison. Metode Cakram-Harrison diadopsi dari Harrigan 1998. Adalah digunakan untuk memilih koloni perwakilan dari setiap lempeng dengan cara statistik acak yang valid untuk pemurnian dan identifikasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Metode ini juga digunakan untuk mempelajari distribusi mikroba dari berbagai mikroorganisme yang ada dalam sampel. Distribusi mikroba didasarkan pada rasio contoh yang teridentifikasi dari strain tertentu terhadap total isolat. Untuk hasil dan pembahasan, penulis meninjau dari dua hal. Yang pertama, penulis meninjau atau mengidentifikasi kehadiran bakteri asam laktat dan strain hamir daripada 3 macam solusi tadi atau bahan fermentasi yang digunakan. Hasil identifikasinya sendiri teman-teman bisa lihat pada tabel 1 ya. Nah, di tabel 1 itu menunjukkan berbagai macam ekologi kefir dari 3 macam bahan fermentasi tadi yang digunakan, yaitu brown sugar, susu sapi, dan susu kambing. Dari tabel dijelaskan bahwa ada 2 spesies bakteri asam laktat ditemukan pada sampel filtrat fermentasi gula merah, 3 spesies bakteri asam laktat ditemukan pada susu sapi, dan 2 pada susu kambing. Nah, di pembahasan kedua kita mau lihat bakteri asam laktatnya apa aja dan strain hamirnya apa aja ya.
Untuk pembahasan yang kedua, penulis meninjau studi dinamis daripada mikrobanya itu sendiri yang difermentasikan pada 3 macam solusi tadi. Nah, kita bisa lihat ya di tabel 2, teman-teman. Pada tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan khamir Ziki Saccharomyces fermentati dan bakteri asam laktat Leuconostoc mesenteroides serta Lactobacillus hardei itu dapat dijumpai pertumbuhannya paling dominan di larutan atau solusi gula merah. Kemudian kita juga bisa jumpai pertumbuhan Lactobacillus lactis, Enterococcus sp, dan Saccharomyces cerevisiae pertumbuhannya itu paling dominan di susu sapi ya. Nah, sisanya bisa teman-teman lihat di tabel yang susu kambing, oke? Nah, kita lihat ya di tabel bahwa ekologi Leuconostoc mesenteroides ini terdapat di 3 macam solusi, teman-teman. Ada di brown sugar juga, cow's milk, dan juga di goat's milk. Nah, dijelaskan dalam jurnalnya bahwa Leuconostoc mesenteroides ini adalah jenis bakteri asam laktat yang mampu memanfaatkan karbon utama dalam susu, yaitu laktosa dan galaktosa, dan karbon utama dalam gula merah, yaitu sukrosa, untuk menghasilkan aroma. Makanya si ekologi bakteri asam laktat Leuconostoc ini terdapat di 3 macam solusi tadi. Baik, pada studi kali ini, penulis membandingkan karakteristik mikroba daripada gula biji kefir atau kefir grains yang difermentasikan ke dalam brown sugar, susu sapi dan kambing. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kefir grains pada umumnya itu mengandung banyak mikroorganisme berbeda dengan yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan berbeda selama fermentasi berlangsung. Nah, didistribusikannya daripada strain BAL atau bakteri asam laktat dan khamir selama fermentasi bergantung pada karbon dan sumber energi yang tersedia. Selain itu, media fermentasi sangat berpengaruh signifikan daripada proses distribusinya pertumbuhan strain BAL atau bakteri asam laktat dan khamir, jadi media itu sangat berpengaruh untuk signifikan pada proses distribusi pertumbuhan strain BAL, bakteri asam laktat dan khamir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan kefir of KG Bellingti Sorbilates crispus as functional beverage for glucose intolerance. Artinya, kefir teh KG Bellingti Sorbilates crispus sebagai minuman fungsional untuk intoleransi glukosa. Pendahuluan sekaligus landasan teori. Selama ini, kefir dibuat dengan bahan dasar susu. Namun, ada kekhawatiran yang muncul tentang intoleransi laktosa. Apa itu intoleransi laktosa? Jika tidak tahu, silakan browsing masing-masing. Oleh karena itu, bahan baku yang disarankan adalah dari buah-buahan sayuran sebagai media pertumbuhan probiotik. Media yang dipakai dalam jurnal ini adalah KG Belling. KG Belling merupakan tumbuhan dari famili Acanthaceae dan secara empiris digunakan sebagai anti diabetes. KG Belling mengandung kalium, kalsium, natrium, asam silikat, alkaloid, saponin, dan flavonoid serta folilenoid. Silahkan kalian browsing apa kandungan-kandungan tersebut, karena saya juga tidak tahu. Daun KG Belling memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi bila dibandingkan verbati atau teh herbal dan vitamin C. Kandungan kalium dan silika dalam daun KG Belling mampu membantu mengatasi wasir dan disentri. Daun KG Belling ini dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Bahan dan metode dalam pembuatan kefir of KG Bellingti ini yaitu bahan utamanya teh KG Belling dan bakteri kefir. Lalu metode dan langkah kerja yang pertama, pembuatan larutan teh KG Belling dengan konsentrasi 10% dan 15%. Yang kedua, menambahkan butir kefir 150 gram dalam 1 liter. Dan ketiga, menambahkan kismis sebagai nutrisi biji kefir dan disimpan pada suhu ruang selama 12-24 jam. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Oke, sekarang
pada poin hasil dan pembahasan. Pada poin hasil dan pembahasan ini terdapat sebuah tabel yang menunjukkan adanya keterangan kadar pH, polifenol, asam asetat, dan juga glukosa yang ada dalam teh kefir keji beling ini. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat, di mana faktor lingkungannya juga mempengaruhi pertumbuhan BAL. Nah, BAL ini adalah bakteri asam laktat yang ada di dalam kandungan susu atau kandungan kefir keji beling ini, yaitu ada pertumbuhan yaitu ada salinitas, keberadaan karbohidrat, suhu serta pH yang terdapat di dalam kefir. Nah, dapat dilihat bahwa di dalam tabel ada keterangan K1, K2, K3, dan K4. Nah, untuk keterangan K1, K2, K3, dan K4 itu dapat dilihat di bawah, di mana K1, K2, dan K3 adalah fermentasi kefir dengan konsentrasi 10% dan dengan perbedaan waktu fermentasi yaitu 12 jam dan 24 jam. Begitu pula pada pada kefir sampel K2 dan juga K4. Nah, pada tabel bisa dilihat bahwa semakin lama difermentasi, kandungan pH yang ada di dalam kefir ini akan semakin berkurang atau semakin asam. Yaitu bisa dilihat pada K3 dan juga K4, di mana K3 itu terdapat 3,78 B dan pada K4 adalah 3,375. Dan pada kandungan polifenol dan juga asam asetat seiring berjalannya lama fermentasi akan meningkatkan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, sementara pada kandungan glukosa, semakin lama waktu fermentasi, ini akan menyebabkan kandungan glukosa yang ada di dalamnya semakin berkurang. Beberapa mikroorganisme baik yang terkandung dalam kefir ini dapat dijadikan sebagai bahan dari pengganti susu untuk sebagai minuman yang intoleran dalam glukosa. Dan bisa dilihat pada tabel sebelumnya, di mana kadar glukosa akan semakin sedikit apabila fermentasi teh kefir keji beling ini semakin lama dilakukan. Yaitu pada konsentrasi 10% dan dengan dosis 24 jam akan menekan kadar glukosa yang akan semakin sedikit, yaitu sehingga kadar 4,054. Nah, bisa dibilang kadar ini cukup rendah dan dapat dijadikan minuman kefir, namun yang lebih bersahabat karena tidak mengandung banyak glukosa. Dan biasanya pada kefir ini memiliki rasa yang asam dan juga agak manis. Kesimpulannya bahwa teh kefir dengan bahan dasar teh keji beling ini adalah dengan konsentrasi 10 dan 5% pada lama fermentasi 12 dan 24 jam dapat ditemukan pengaruh yang sangat nyata, di mana konsentrasi 15% dalam kurun waktu 24 jam adalah kefir yang bisa dibilang paling baik karena memiliki kadar yang standar dengan sesuai dengan tujuan awal, yaitu ingin menemukan minuman yang intoleran glukosa. Karena pada kefir 15% dengan lama fermentasi 24 jam hanya mengandung sekitar 4,0% glukosa yang terdapat di dalamnya. Baik kawan-kawan semua, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila dari kata atau ucapan banyak yang salah. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.